Hai, ketemu lagi dengan saya Furida Lucy Siagian di vlog Math Classes. Kali ini kita akan mempelajari tentang peluang kejadian. Kita akan membahas tentang contoh soal dan penyelesaiannya. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Peluang atau probabilitas merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah yang pertama, ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Yang kedua, titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Yang ketiga, kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian A dirumuskan, PA sama dengan NA per NS. Berikut adalah contoh dari peluang kejadian. Yang pertama, ada sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan genap dan mata dadu kurang dari 5. Kita sudah ketahui bersama bahwa rumus peluang itu adalah NA per NS. Jadi, untuk cara yang pertama, kita cari dulu NA-nya. Oke, di sini yang diketahui, yang ditanya adalah mata dadu bilangan genap. Nah, mata dadu itu berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bilangan genap yang mana saja? Berarti 2, 4, dan 6. Berarti ada 3. Sekarang NS-nya, artinya kalau dia mata dadu dilempar sekali, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Maka peluangnya, peluang kejadiannya adalah 3 per 6. Kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Sekarang kita coba yang B, mata dadu kurang dari 5. Maka yang kurang dari 5 itu berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka NS-nya sama seperti yang di atas ada 6. Maka peluangnya adalah, ini berarti ada 4 ya, maka dia adalah 4 per 6. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, maka hasilnya adalah 2 per 3. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. 2 buah koin dilempar secara bersamaan, tentukan peluang munculnya kedua angka. Oke. Seperti tadi kita akan mencari NS-nya terlebih dahulu. Kalau dia satu koin, ya, kalau dia satu koin, maka dia terdiri dari satu angka dan satu gambar. Kalau dia 2 koin, jadi artinya angka dengan angka, ini sekali, angka dengan gambar, ini sekali, gambar dengan gambar, ini sekali, dan gambar dengan angka. Jadi ada 4. Kalau dia satu koin, maka dia cuman 1. Maka NS-nya adalah, atau ruang sampelnya berarti ada 4 karena dia 2 koin. Sekarang yang ditanya adalah
keduanya angka. Tinggal kamu perhatikan keduanya angka di sini yang mana. Angka dengan angka berarti cuma ada 1. Maka peluangnya adalah tinggal kita masukkan rumusnya. Berarti NA per NS. Berarti NA-nya itu adalah 1. Berarti 1 per 4. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang nomor 3. Sebuah kantong berisi 6 bola merah, 4 bola putih, dan 8 bola biru. Apabila 3 bola diambil secara acak, hitunglah peluang bahwa yang terambil itu yang pertama semua biru, yang kedua 2 putih, dan 1 merah. Oke, sekarang kita akan menjawab yang pertama terlebih dahulu apabila semuanya biru yang diambil. Nah, kita mencari NA-nya terlebih dahulu, atau NS-nya terlebih dahulu ya. Jadi NS-nya adalah, karena di sini kalau NS itu kan berarti nilai ruang sampelnya. Jadi ada berapa semua bolanya. Ini kan ada 6 tambah 4 tambah 8. Berarti ada 18 bola. Oke, karena di sini yang diambil adalah 3, maka kita menggunakan rumus kombinasi. Yaitu 18 diambil dari 3. Maka rumusnya adalah 18 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 18 kurang 3 faktorial. Maka hasilnya 18 faktorial per 3 faktorial, 18 kurang 3 adalah 15 faktorial. Nah, sama dengan 18 kali 17 kali 16. Nah, biar mudah, daripada kita tulis sampai 1, kita kalikan dengan 15 faktorial. Jadi 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 dikalikan dengan 15 faktorial. Nah, ini bisa kita coret. Maka sisanya adalah 18 kali 17 kali 16. Hasilnya adalah 4.896. 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6. Maka hasilnya adalah 816. Ini adalah NS-nya. Sekarang kita mencari NA-nya. Karena di sini semuanya biru, kita perhatikan di sini, bola birunya ada berapa? Ada 8. Maka dia rumusnya adalah kombinasi dari 8 dan 3. Maka 8 faktorial per 3 faktorial, 8 kurang 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 8 faktorial per 3 faktorial. 8 kurang 3 itu adalah 5 faktorial. Bisa kita tulis seperti ini, 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. 3 kali 2 kali 1 dikali 5 faktorial. Ini bisa kita coret. Maka hasilnya adalah ini 8 kali 7 kali 6 atau 3 kali 2 kali 1 itu kan 6, bisa kita coret. Hasilnya adalah 56. Maka peluang terambilnya semuanya biru adalah NA per NS gitu ya. Per NS. Maka NA-nya adalah 56, NS-nya adalah 816. Kalau kita sederhanakan menjadi 7 per 102 seperti ini. Kita lanjut ke yang B. Peluang terambil 2 putih dan 1 merah. Nah, yang pertama di sini kita sudah dapat NS-nya sama ya. Sekarang kita mencari NA-nya, kita cari dulu satu-satu. Yang 2 putih dan 1 merah. 2 putih terlebih dahulu. Nih ya. Nih di sini diketahui 4 bola putih. Maka yang kita pergunakan adalah kombinasi 4 dan 2. Maka rumusnya adalah 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial, maka menjadi 4 faktorial per 2 faktorial. 4 dikurang 2 itu adalah 2 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1. Sini bisa dicoret. Maka hasilnya adalah 4 kali 3, 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Sekarang yang 1 putih, 1 merah. Ya. Kalau dia 1 merah, nah di sini merahnya itu adalah ada 6. Maka kombinasinya adalah 61. Maka rumusnya adalah 6 faktorial per 1 faktorial. Kita 6 dikurang 5, 6 dikurang 1 faktorial. Hasilnya adalah 6 faktorial per 1 faktorial. 6 dikurang 1 itu adalah 5 faktorial.
6 kali 5, 4, 3, 2, 1 per 5 kali 4, 3, 2, 1. Bisa dicoret, sisanya adalah 6. Nah, diperhatikan ini. Kalau dia dan, maka rumusnya itu adalah dikali. Kalau dia atau ditambah. Jadi, kalau dia dan, rumusnya itu adalah dikali. Kalau dia atau, rumusnya itu adalah ditambah. Seperti itu ya. Maka NA-nya adalah 6 dikali 6. Nah, yang ditanyakan 2 putih dan 1 merah, maka peluangnya adalah, tinggal kita masukin NA-nya berapa. Di sini 6 kali 6 kan 36 ya. Maka 36 per NS-nya berapa? Ini 816. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 12. Jadi 3 per 68. Inilah peluang kejadian terambilnya 2 putih dan 1 merah. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 3 dan 5, jumlah mata dadu 9 atau 10. Nah, sebelumnya kita sudah tahu kalau misalkan dia mata dadunya 1, maka NS-nya ada 6. Karena terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau dia mata dadunya ada 2, maka NS-nya ada 36. Caranya seperti ini ya, kenapa dia bisa 36. Nah, sekarang yang A, kita mencari NA-nya terlebih dahulu, berjumlah 3. Yang berjumlah 3 itu yang mana saja? Berarti ada 1 dan 2. Ini kan kalau dijumlahkan hasilnya 3 ya. 2 dan 1. Berarti ada berapa? Ada 2. Maka peluangnya adalah 2 per 36. Sekarang itu yang berjumlah 3, yang berjumlah 5. Yang mana yang berjumlah 5? Berarti ada 1, 4, terus ada 2 dan 3, terus ada 3 dan 2, terus ada 4 dan 1. Ini ada berapa? Ada 4. Maka peluangnya adalah 4 per 36. Nah, karena di sini dan, maka peluangnya yang kita dapat adalah 2 per 36. Kita kalikan dengan 4 per 36. Perkalian itu adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya adalah 8 per 1296. Kita sederhanakan menjadi 1 per 162. Kita lanjut ke yang B, jumlah mata dadu 9, yang B ya. Jumlah mata dadu 9 yang mana aja? Berarti yang pertama itu ada 3 sama 6, terus 4 sama 5, terus 5 sama 4, 6 sama 3. Ada berapa ini? Ada 4. Ini yang ini ya. Tinggal kita bisa lihat di sini. Nih, 36, 45, 54, 63. Seperti itu ya. Terus yang berjumlah 10 yang mana? Berjumlah 10 berarti ini nih. Gitu ya. 4 sama 6, terus 5 sama 5, terus 6 sama 4. Berarti ada berapa? Ada 3. Nah, peluang yang pertama adalah 4 per 36. Peluang yang kedua, nah ini karena dia atau, ini ditambah hasilnya. 3 per 36. Maka hasilnya adalah 7 per 36. Materi yang terakhir adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah menghitung berapa peluang suatu kejadian dengan berkali-kali percobaan. Di sini sudah ada rumus frekuensi harapan, yaitu peluang dikali jumlahnya banyaknya percobaan. Materi kita yang terakhir adalah frekuensi harapan. Di sini ada contoh soalnya. Sekeping mata uang logam dilambungkan sebanyak 500 kali, berapa frekuensi harapan munculnya sisi angka? Sebelum kita ke frekuensi harapannya, kita kerjakan peluangnya terlebih dahulu. Oke, maka karena dia di sini adalah koin atau mata uang logam, maka NS-nya itu adalah hanya ada angka dan ada gambar. Maka ada 2. NA-nya
Ditanya adalah sisi angka, hanya angka saja. Berarti ada berapa? Ada 1. Maka peluangnya adalah 1/2. Maka frekuensi harapannya adalah peluang dikalikan dengan N. N itu yang ini. Oke, maka sama dengan 1/2 dikalikan dengan 500. Maka hasilnya adalah 250 kali. Ini adalah frekuensi harapannya. Kita akan contoh yang nomor 2. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 360 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu 6? Oke, 2 buah dadu. Jadi, sekarang kita cari peluangnya terlebih dahulu. Kita cari NS-nya kan sudah ketahui ya. NS-nya ada 36 karena 2 buah dadu. Sekarang kita mencari NA-nya. NA yang berjumlah 6 itu berarti berapa saja? Ada 1 dan 5, terus 2 dan 4, terus 3 sama 3 ya, terus 4 sama 2, terus 5 sama 1. Ini berjumlah 6. Ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia ada 5. Maka peluangnya adalah 5/36. Langsung kita masukkan frekuensi harapannya adalah peluang dikalikan dengan N. N itu adalah ini. 360. Maka 5/36 kita kalikan dengan 360. Ini bisa dicoret ya. Maka hasilnya adalah 50 kali. Seperti ini. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Sarangi.